Jadi nggak perlu pegang apa-apa, kita langsung bisa projected ke layar apapun gitu kan. Ternyata developernya nggak ada. Jadi kita baru aja ngebuang waktu itu 89 juta untuk Apple Vision Pro. Tapi Mas Dika sendiri percaya nggak? Dari awal itu memang percaya atau setengah-setengah atau aduh gue kayaknya nggak yakin deh gitu? Waktu pertama kali itu percaya. 2010 di UI itu waktu itu saya mencoba untuk seberapa beraninya nih saya punya nyali untuk bisa masuk ke hutan UI sendiri. Waktu itu sendiri 2010. Plan yang terdekat ada rencana apa? Mau collab sama siapa? Maunya sih itu ada satu tim tuh kita pengen banget collab ya, master horornya Indonesia, apa DMS apa gitu. Oh iya. Halo Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, aku akan bacain pesan buat kamu hari ini. Kalau yang sebelumnya kan kasih pertanyaan ya, cuman nggak apa-apa sih kasih pertanyaan juga deh. Apa yang sedang kamu pikirkan, coba fokusin sekarang. Tapi satu aja ya, jangan kebanyakan. Satu aja yang ingin ditanyakan apa kira-kira, atau mungkin menanyakan seseorang atau apapun itu, boleh difokuskan. Aku akan coba jawab dari Oracle Cards ini. Freedom. Aku coba buka 3 kartu ya. Oke. Jadi dari kemarin itu berapa kali buka Oracle Cards. Sebenarnya dimulai dari awal tahun ini sih. Jadi ini tuh kita selalu diingatkan lagi tentang diri kita gitu. Jadi apa yang kita cari itu sebenarnya ada dalam diri kita jawabannya. Nah ini beberapa dari kalian ada yang menanyakan tentang gimana ya nasib kalian gitu dalam sebuah hubungan. Jadi kalian ada dalam situasi yang hampir di titik yang pengen nyerah. Tapi banyak sekali yang harus dipikirkan, jadinya tuh udah semrawut ya gitu karena banyak tanggung jawab di situ, tapi nggak tahu lagi, udah buntu lah gitu ya istilahnya. Kamu merindukan ketawa, ikhlas, happy, ininya tuh nyaman, bisa bersandar sama orang yang bisa kamu percaya. Nah sekarang ini kondisimu itu nggak bisa percaya sama siapapun karena sudah terlalu sering disakiti gitu. Jadinya tuh udah nggak tahu mesti gimana, di titik hampir menyerah ya. Tapi please sekarang ini yang dirasakan justru bagus karena kan artinya sudah disadari. Nah dari sini belajar lagi, kamu mengenal rasanya. Kayak apa ya yang gue rasain ya, ini artinya apa yang gue mau ya gitu. Coba deh, jadi gak usah emosi, coba untuk pelan-pelan mengerti, sambil ditulis juga bisa. Kamu tulis ya sebenarnya ini apa ya yang gue rasain ya, core marahnya itu awalnya karena apa. Misalnya oh karena seseorang gitu ya, karena orang ini yang di sampingmu gitu. Ditulis aja tuh awalnya tuh, nanti akan kebuka sendiri, itu akan ngebantu. Kamu tuh rasanya juga capek, jadi kadang-kadang gue pengen bebas, pengen keluar dari
pengen keluar dari ini, tapi kan nggak mungkin kamu misalnya meninggalkan anakmu, meninggalkan situasimu sekarang, kayak egois pergi aja ninggalin semua, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi harus ada tanggung jawab yang dijalankan itu. Intinya jawabannya yang nggak boleh nyerah dan belajar untuk mengenal dirimu lagi, karena di balik ini semua akan ada kebahagiaan yang akan datang. Bagus kartunya, cuman ya itu ya, kita harus melatih diri kita. Nah ini, mengenal dirimu lagi. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita, orang lain jadi seenak-enaknya. Karena kita membiarkan hal itu terjadi, jadinya membiarkan orang lain memperlakukan kita seenaknya. Itu kita belajar ini sih, punya batasan. Punya batasan bukan berarti kita egois, ya bukan loh. Karena kadang-kadang kita butuh itu. Sekarang kalau misalnya kita ngomong, misalnya ya, ada yang minta sesuatu tapi kamu sebenarnya nggak kepengen gitu, nggak hatinya nggak enak, kamu selalu mengiyakan selama ini gitu. Cuman hatimu nggak enak sebenarnya, itu kan nggak enak rasanya. Terus habis itu nyesel kayak, aduh ngapain ya gue mengiyakan gitu. Nah itu tuh harus diubah. Ini pesannya dari kemarin persis mirip-mirip ya. Di sini selalu diingatkan lagi untuk menemukan diri kita lagi. Itu cinta sejati itu ada di sini sebenarnya. Jangan nangis ya, semangat semuanya. Kalian nggak sendiri karena kita semua pasti mengalami perjalanan proses hidup. Kalau nggak ketemu yang gini-gini kan nggak belajar jadinya. Gitu. Semangat terus. Yeay, tuh guys. Semoga pesannya tadi bermanfaat ya. Nah ini sekarang kita langsung aja kita invite siapakah mereka. Tepuk tangan dong buat Ghost Ranger. Mas Eri. Halo, apa kabar? Mas Dika. Monggo, selamat datang di ruang tengah Nyai. Thank you. Nanti ada dapur Nyai ya besok ya. Jadi bisa masak-masak juga kan? Bener gak? Bisa ya? Bisa. Mas Indomie. Erik. Oh bukan. Oh kira udah ada dapurnya ini. Belum. Oke. Mas Dika, Mas Erik apa kabar? Sehat. Sehat. Terima kasih. Ini akhirnya kita satu frame ya. Bisa ceritain gak sih awal mula kepikiran ada nama juga Ghost Ranger sama kalian bisa bersatu gimana? Oke, ya aku Erik. Jadi sebelum ketemu sama Dika dan sebelum jadi Ghost Ranger, dulu itu aku suka sama ancient history sama mystery juga. Jadi aku suka sama horor banget. Tapi gimana caranya kita bawa sesuatu yang berbeda di Indonesia? Yeah. Jadi di tahun 2015 mungkin ya, pada saat itu aku masih cuman sekedar live Instagram. Jadi nggak ada tuh YouTube apa segala macam, nggak ada. Live Instagram dengan bawa satu persatu alat dari luar. Oke. Jadi dari ghost detectornya dulu, jadi dari EVP-nya dulu, itu nyicil tuh dari 2015. Nah, sepanjang aku penelusuran sendirian di live Instagram itu, alat-alat yang aku punya ini bisa membuktikan keberadaan makhluk halus atau makhluk astral secara audio dan motion. Tapi aku yang nggak punya adalah gimana membuktikan mereka secara visualnya. Jadi di tahun 2019, aku ikut satu komunitas. Jadi cari-cari tuh scrolling kan. Ini ada komunitas aneh apa sih di Indonesia gitu. Komunitas aneh. Jadi aku dapat sama komunitas fotografi hantu. Gitu. Itu menarik sih. Jadi aku bilangnya apa sih kerjaan mereka gitu kan. Nah, pada saat itu aku join. Dan penelusuran pertama pada saat itu di Sleepy, di daerah Sleepy, aku pengen lihat ngapain mereka ini, komunitasnya seperti apa. Jadi mereka foto-foto, ternyata ada metodenya, dan di malam itu juga aku ditunjukin sama sosok penampakan dari kamera. Oh wow, oke. Jadi aku lihatnya kan kayak, oh wow, ini aku cari-cari gitu loh. Aku ada audio, aku ada motion, visualnya, maybe this one gitu loh. Secara foto ya? Secara foto. Dan aku ya cari-cari info, ternyata foundernya, juga ketuanya pada saat itu Dika. Gitu. Di situ aku bilang ke dia, gimana kalau misalnya kita collab,
nggak usah collab deh, kita jadiin satu nama gitu, satu tempat di mana kita bisa membuktikan keberadaan makhluk halus lewat teknologi, motion, audio, dan visual. Lucu banget. Itu ada berapa orang tadinya si namanya apa dulu itu? Komunitas? Namanya dulu itu nggak ada namanya sih. Waktu itu memang saya ini salah satunya yang pencetus pertama di Indonesia untuk mencari hantu melalui teknologi, tapi bukan wujud sempurna dari bangsa jin tersebut, melainkan manipulasi dari bangsa jin, sehingga bisa tertangkap oleh kamera. Dulu di Indonesia cuma ada 2 orang, salah satunya adalah dosen saya, terutama dulu memang kita membuat fotografi hantu ini karena rasa ketertarikan kita dan skeptis terhadap hantu yang memang terkadang untuk mewakilkan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk bisa melihat bangsa jin yang bukan wujud sempurna dari makhluk gaib. Gitu. Itu dari si kameranya ada khusus nggak sih? Karena dulu yang aku pernah tahu si kamera Sony itu ada Sony Spectrum kan? Iya. Nah itu kan emang dipakai banyak sama Ghost Hunter di Amerika. Nah kalau untuk kamera foto apakah ada kamera khusus atau gimana? Untuk kamera paling diwajibkan untuk menggunakan kamera DSLR karena untuk meminimalisir tertangkapnya orbs yang terbentuk oleh lensa kamera di suatu tempat yang gelap. Oh oke. Oke, jadi waktu itu kita ada Uruh Lelembut. Jadi ada pameran patung-patung yang dibuat based on hantu-hantu yang pernah aku temuin. Jadi aku milih beberapa gitu. Nah kita simpannya di sini. Nanti mungkin kita bisa coba ada Gadis, ada Ningsih, ada Suci. Gitu. Patung-patungnya ada di sini semua. Oke. Ya. Seru kayaknya nih. Semangat tinggi. Kita telusuran aja yuk. Belum. Sabar. Tenang, belum. Ini masih di ruang tengah Nyai. Sabar. Oke. Terus aku pengen tahu ada berapa gadget total yang udah dipunya sama Ghost Ranger? Total terakhir aku ngitung itu berhenti ngitung di 26 gadget. Karena ya Ghost Hunting Equipments ini kayak kita bilang aja yang paling simple, ghost detector. Ghost detector ini adalah EMF tester, electromagnetic field tester. Nah, jadi mungkin ada lebih dari 10 ghost detektornya aja. Oh iya. Padahal basicnya sama. Ada beberapa macam gitu ya. Iya. Kalau itunya apa? EVF ya? Kalau yang buat suara? EVP. EVP ya? Ada EVP, ada kita punya 1 EVP dan 3 spirit boxes. Sedangkan yang satu lagi yang teknologi paling baru dalam berburu hantu itu namanya The Real Portals. Ya, kita akan dapat dalam 2 hari ke depan. Oke. Itu paling mahal berapa sih harganya? Paling mahal, oke. Kepo deh gue, ibu-ibu ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Oke, kalau yang paling mahal, sayangnya yang paling mahal adalah yang paling useless. Yang paling mahal adalah yang paling useless yang kita pernah beli. Jadi sebenarnya zaman dulu itu ada bukan zaman dulu sih, di dunia Ghost Hunters ada namanya kamera SLS. SLS itu adalah Structured Light Sensoric. Bentuknya 10 tahun yang lalu SLS ini based on, kalau kalian tahu game, konsol game Xbox, mereka menggunakan AR. AR-nya itu augmented reality-nya pakai sensor SLS. Jadi dia itu nyebarin jutaan titik inframerah. Jadi kalau ada manusia, dia akan berbentuk kayak stickman. Oh iya, kayak garis-garis gitu ya. Garis-garis, betul. Nah kalau nggak ada manusianya tapi ada stickman-nya, then we've got something. Right? Jadi itu 10 tahun yang lalu. Jadi sensor SLS itu besar. Kita punya yang asli itu besar dan kita harus nyambung ke mini PC, mini laptops. Terus harus power source lagi. Jadi kayak benar-benar kayak Ghostbuster gitu. Dan itu berat. Nah, seiring waktu, sekarang sensor itu bisa diwakilkan sama, kalau di iPhone, iPhone 13 Pro Max ke atas, mereka punya yang namanya LiDAR sensor. LiDAR sensor itu light detection and ranging. Nah, fungsinya sama persis sama SLS yang besar. Bedanya, LiDAR sensor ini ya dengan kamera iPhone bisa 4K atau paling enggak bisa 1080p. Sedangkan kalau yang lama kan kita paling maksimum di 480-an p. Gitu. Jadi lebih bagus dan lebih simpel sekarang.
lidar sensornya tuh ya ukurannya ya kalau di iPhone kayak boba lebih kecil dikit. Oke. Nah, jadi datanglah di tahun 2023 keluar Apple products namanya Apple Vision Pro. Itu yang punya lidar sensornya 2 kali lipat dari apa yang iPhone punya. Nah, jadi kita mikir kan, oke, iPhone aja sangat efektif untuk structured light sensoring. Apalagi kalau pakai Apple Vision Pro, kita langsung pakai dan sensornya ada di depan muka kita. Jadi nggak perlu pegang apa-apa, kita langsung bisa projected ke layar apapun gitu kan. Ternyata developernya nggak ada. Jadi kita baru aja ngebuang waktu itu 89 juta untuk Apple Vision Pro. Dan baru dipakai 2 kali. Baru pakai 2 kali dan akhirnya itu alih fungsi karena nggak ada developernya. Jadi kita masuk ke rumah kosong waktu itu di daerah Linggarjati, emang rumah bersejarah. Jadi aku lempar setiap informasi tentang rumah itu ada di setiap tempat. Jadi yang mereka nonton, teman-teman nonton adalah apa yang aku lihat di Apple Vision Pro-nya. Gitu. Jadi pada saat aku bilang ke Dika kayak gini, Dika kan nggak pakai. Men, yang ini sama kayak yang di sini. Dika cuman, iya, gue nggak lihat apa-apa, men. Gitu. Jadi benar-benar useless dan kita benar-benar ngabisin 90 jutaan untuk jadi memang mesti dicoba dulu semua ya tes. Maksudnya kita nggak bisa lihat dari mahal atau murahnya si barang ya. Kayak ini efektif atau enggak ya. Betul. Yang paling efektif malah yang paling murah aku bisa bilang. Boleh di-spill nggak alatnya? Boleh. Yeay! Ayo di penjaga. Oke. Nah. Oke. Alat yang pertama yang aku punya dulu. Sorry, ini pertama kali aku pakai ini. Ini udah bolong tengahnya. Ini yang dari US. Di belakangnya juga ada tulisannya made in-nya K2 meter. Itu tadi electromagnetic field tester. Ini Ghost Hunter. Semuanya pakai. Semua pakai ini. Ini I've alat seen it ya. sejuta Umat Ghost Hunters-nya lah gitu. Iya, aku pernah lihat. Maksudnya familiar alatnya. Lebih ke suara tadi ya? Enggak, itu dia indikator. Jadi dia nyala lampunya gitu. Iya, betul. Terus banyak lagi kita punya alat-alat yang sama, ghost detector juga. Kayak gini, ini Metro K. Ini lampu hijau, lampu sama ghost detector juga. Jadi kalau dia cuman ada lampu merah atau hijau. Jadi sebelum ada interaksi dia akan tetap hijau, pada saat ada interaksinya dia akan merah. Coba dong satu, boleh gak? Ini kita ini dulu kayak tukang obat dulu, terangin dulu satu-satu. Boleh. Jadi si bos sudah lumayan langsung sikat aja. Ini berapa Pak? Nih yang ini berapa? Masih banyak lagi ghost detector yang lainnya. Sama ada yang di branding memang kayak gini. Ini the ghost meter. Dia ada jarum dan dia akan blipping kalau misalnya ada entitas. Contohnya kalau kita hidupin kayak gini. Nah ini kalau ada sesuatu dia akan naik dan ini akan blipping gitu. Kalau ini memang di branding sama semuanya itu adalah EMF, electromagnetic field tester. Ini pun sama EMF tapi dia emang di brandingnya jadi the ghost meter. Gitu. Gitu. Iya tak gua. Iya, ini kita panggil Doraemon. Jadi kalau lagi explore, men, Doraemon gitu. Itu kita panggil Doraemon. Kalau yang paling baru dan sekarang rata-rata Ghost Hunter International mereka pakai yang ini. Ini namanya Tri-Field Meter dan dia sensornya lebih lengkap lagi. Ini yang paling baru lah, teknologi yang paling baru di dunia Ghost Hunters. Kalau Ghost Detector, maaf. Nah, ini Tri-Field Meter kalau misalnya kan kalian udah bolak-balik nih ya ke museumnya Ed Warren ya. Itu di Ed Warren dia punya alat paling tua itu mereknya Tri-Field Meter. Ini sama Tri-Field Meter. Ya, sombong-sombongnya mereka lah, made in USA udah pasti disematin di situ kan. Gitu. Selalu ya. Nah kalau Mas Dika sebenarnya awalnya emang fotografer, maksudnya suka foto. Suka foto. Beauty gitu atau dulu foto ya model dulu. Foto model terus kok gini-gini aja ya di dalam dunia fotografi. Terus penasaran juga waktu itu kan banyak tuh kayak orang-orang jalan kemana-mana sama keluarganya, dia foto keluarga, tiba-tiba ada yang terlihat di belakang. Nah itu sempat kepikiran kok bisa ya
kamera handphone itu terkadang bisa menangkap hantu gitu, kadang bisa menangkap sosok yang memang nggak ada di situ di foto itu. Dan akhirnya berpikir gimana nih caranya kamera ini bisa menangkap sesosok yang memang harus kita patenin gitu, harus kita cari sosoknya seperti apa, bentuknya seperti apa, harus kita cari biar masyarakat nih tahu nih bahwa orang yang nggak bisa melihat mempunyai kelebihan kayak indigo atau yang lain itu bisa melihat sosok kayak apa? Hantu, kuntilanak itu bisa melalui fotografi. Tapi Mas Dika sendiri percaya nggak? Dari awal itu memang percaya atau setengah-setengah atau aduh gue kayaknya nggak yakin deh gitu? Waktu pertama kali itu percaya. 2010 di UI itu waktu itu saya mencoba untuk seberapa beraninya nih saya punya nyali untuk bisa masuk ke hutan UI sendiri. Waktu itu sendiri 2010. Itu serem loh. Dan belum ada gedung-gedung, masih sedikit. Nah, akhirnya di situ saya mencoba, katanya di situ ada siluman kelelawar. Saya mencoba sendiri, awal pertamanya sih ya aman-aman aja sih. Sengaja saya masuk jam 1 malam. Dan ketika saya udah masuk hutan ya itu udah nggak berasa kita ini sebagai manusia karena sendiri. Akhirnya buka baju, pakai sendal udah nggak enak, kita buang semua sendal, buka baju dan pada akhirnya saya ketemu satu sosok, bukan sosok sih, satu yang menyerupai manusia. Itu nanya, Mas mau kemana? Itu jam 1:30 lah. Ketika itu waktu mau ke danau, saya bilang saya mau ke danau. Oh, di sebelah sana. Akhirnya saya masuk, jalan. Ternyata pas saya ke depan itu ada anjing matanya 3. Itu tuh pertama kali tuh. Wow. Anjing matanya 3, saya balik lagi ke belakang, saya tanya ternyata nggak ada orang. Di gedung apa gitu, dekat stadion. Nah dari situ saya karena merasa takut, karena ada anjingnya itu ya ngerinya anjing beneran yang ngejar kita. Tapi kok ada nyala gitu, matanya 3. Kenapa 3, ya. Ya udah Bismillah aja jalan. Sambil foto-foto sekalian buat dokumentasi nih bahwa gue ada di UI nih, ternyata nggak ada apa-apa. Nah ternyata ya memang ada mereka berbentuk apa yang menjadi satu cerita di masyarakat. Ada nggak fotonya? Kalau foto nggak ada sih. Karena tapi, waktu itu masih pakai handphone yang nggak memadai pixelnya. Cuman maksudnya Mas Dika punya ada penampakan yang pernah ke foto, boleh spill nanti mungkin dikirim ada kali. 8.000 foto penampakan di seluruh Maksudnya Indonesia. kasih satu aja. Ada banyak-banyak. Kasih satu buat di spill. Ini seru sih sebenarnya kalau misalnya bisa ada Mas Erik sama Mas Dika. Ini terdengar seperti sebuah ide. Iya kan? Ya, nah, jadi kan semenjak pulang dari Amerika itu dia pergi ke Amerika pertama ada sesuatu yang terjadi lah, kita ketemu sama encounter sama sesuatu. Alright. Dan memang ternyata ya demonic. Gitu, jadi I was marked, aku kayak udah ditandain gitu. Nah semenjak malam itu semuanya berubah, my life, hidup aku. Aku bukannya bilang apa ya, mungkin kalau misalnya aku nggak kuat, bisa bahaya, gitu. Karena mereka menyerangnya mental, mereka mencoba ini ke sini, ke pikiran aku gitu. Dan akhirnya ke Amerika kedua kali. Itu semakin kasar, jadi pada saat aku mencoba untuk komunikasi, ya yang di belakangnya itu langsung menyusup. Jadi misalnya gini, misalnya aku komunikasi sama sosok yang waktu di Amerika itu dia dulu serial killer. Jadi di belakangnya dia itu karena dia jahat, jadi dia dikuasain sama sesuatu yang evil, ya kan? Sosok demonik itu kan mereka sama semua, ujungnya sama. Jadi pada saat ngomong, pada saat cerita, udah di take over sebenarnya. Nah semenjak itu dia selalu mencoba untuk masuk mengambil aku. Nah itu terjadi yang sampai aku lumayan lama hilangnya itu di mana? Klaten ya, di Klaten. Itu sosok yang sama. Jadi dia ngitung. Jadi waktu
waktu di Amerika itu dia tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Okay. Itu apa katanya? Okay. 9. Korbannya dia, 9. Oh sih. Di Klaten, kalau nggak salah, Fadi emang nanya, mana pemimpin kamu apa gitu ya. Pokoknya ditanya, siapa pemimpin kamu? Iya, siapa gitu. Okay. In a way kayak, mungkin maksudnya bukan nantangin, tapi dia mau tahu tadinya. Iya mau tahu, Iya. dan tone suara dia mungkin ngegas kan Oh, gitu. ini yang salah, bener. Bener kan, dia ngegas kan? Iya sebenarnya nggak salah juga, karena kan dia yang nanya gitu ya. Iya. Masuk, jadi aku lagi komunikasi sama yang di situ yang kebetulan memang satanik. Oke. Kan nyambung tuh. Iya. Di belakangnya ya sama juga Sama, sosok D. iya. Masuk, terus nggak lama dia ngitung tuh. Oh damn. 1, 2, 3 di Klaten. Di Klaten, Klaten 1, loh, 2, di 3, 1, 2, 3. 4, 5. Dibilangnya gue acting, katanya ikut-ikutan eksorsis. Gila kali. Makanya Gila, nontonnya jangan setengah-setengah. Itu pas aku sadar, Mas Dika, semuanya udah pada nangis melukin aku. Oh damn. Kayak aku hilangnya terlalu lama. Dan pada saat itu aku ngerasa, jadi aku di satu tempat yang gelap, aku merem sama Malik tuh sama. Oh sih. Dan salahnya aku kepancing. Iya. Jadi pada saat aku tahu ada si sosok ini yang berusaha untuk Oke. kayak mocking aku, Iya. aku ngomongnya gini, gue cuma punya cahaya Tuhan, tapi aku ngegas. Oke. Oke. Kayak ada ego Iya. di situ. Jadi tambah lagi, ke-trigger lagi mungkin. Aku maju. Jadi di ini aku tuh aku maju kayak nunjuk dia gitu. Nah di situ, vut, dia ambil. Oke. Itu mau ngapain sih gue? Ntar ditampilin deh. Ular. Enggak, yang pakai kemben suka nari-nari nyanyi-nyanyi ya? Ya. Penari yang di. Ayo. Dia nunjukin tempatnya. Ya. Nunjukin tempatnya. Ini yang tadi awal dilihat, tapi Kak Kada ini dari sana deh. Oh, di situ. Oke, namanya siapa? Katanya jago nari sama nyanyi ya? Iya, ini yang tadi dilihat pakai kemben, ada kayak penari banyak kan, ini salah satunya kayaknya. Kayaknya itu deh. Sorry, ini split lagi nih. Iya, beda lagi. Banyak. Tuh. Iya. Siapa yang lari? Kita nggak ada yang lari. Kita yang kesini. Nggak ada yang lari. Kita nggak ada yang lari. Iya. Oh, kamu. Hah? Yang di White Hills ini keluarin aja. Iya. Udah nggak bisa dijaga. Keluarin Mbak. Kelar. Go away. Dorong keluarin, paksa keluarin, gue pegangin pisau. Once. Assalamualaikum. Mbak, aman Mbak? Iya, aku cari jalan. Ya, oke. Biar aku cari jalan. Oke. Oh iya benar. Damn.
Itu jadi ada open portal di situ. Ya iyalah udah. Iya. Jadi tuh kalau misalnya ketemu yang satanik, ketemu yang udah ada hubungannya sama demonik, pasti mereka akan coba untuk ngambil aku gitu. Kayaknya aku nggak mau bilang bakal seru, nggak. Cuman it would be mungkin kalau misalnya ada Mas Erik sama Mas Dika, kita bisa dapat ketemu yang itu mungkin bisa menyatukan informasi lagi gitu. Ini jujur sepanjangan kita ngobrol dari tadi nih, ini udah merindingnya ujung ke ujung nih belakang nih. Nggak, karena mereka selalu mencoba untuk supaya aku kalah gitu. Oke. Jadi setiap hari ya, aku nggak ngomongin pada saat ini aja, pada saat syuting, aku kehidupan sehari-hari juga they drain me gitu. Lu bayangin men, setiap hari lu kayak gitu. Iya, gue masih merinding dari tadi. Iya. Ya tapi satu yang kita pelajarin, yang salah ini Fadil sebenarnya. Sorry bro. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Mas Erik sama Mas Dika, luar biasa. Oke, aku mau ngebahas dikit tentang beta UFO sebenarnya. Jadi as you know, Saradis kan tahu almarhum kakek aku itu kan dibilangnya Bapak UFO Indonesia. Karena Akong tuh sangat percaya UFO dari orang kayak belum pernah ngomongin UFO, dia udah ngomongin UFO dulu itu sampai keluarin buku. Ada beberapa buku Akong yang membahas tentang UFO dan aku agak bingung nih Akong ini ngobrol sama siapa ya? Kalau Akong masih hidup aku tuh pengen deh ngobrol banyak, tapi ngobrolnya tuh aku yang hari ini ngobrol sama Akong keren gitu banget ya. pastinya. Iya kan? Nah, Mas Erik kan tergabung dalam beta UFO kan? Iya. Nah, ini dari tahun berapa sih? Kalau beta UFO-nya sendiri itu dari tahun 90-an. Nah, jadi teman-teman di beta UFO ini kalau ngomongin Akung, Bapak J. Salatun, ya selain pendiri 8 loh dulu itu loh. Iya kan? Satu buku dia yang aku sendiri baca itu tentang apa yang dia lihat di tahun 1970. Itu common rail yang dia lihat itu UFO itu. Buku dia tahun 1970 dia udah memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi UFO ini kan out of beyond this world gitu loh ya. Jadi untuk orang-orang mungkin mikir itu fantasi, tapi ini teman-teman di beta UFO yang mereka itu menganggap ini bukan cuma sekedar fiksi atau cerita-cerita murah meriah gitu loh. Ini sesuatu yang sangat keren, sesuatu yang extraordinary. Bahkan lately di tahun ya baru-baru ini Amerika aja malah mengakui bahwa ternyata itu ada. Halo. Gitu. Exactly. Dan kalau di 8 dulu ya zaman aku percaya adanya UFO, aliens. Ganti kepala 8 tiba-tiba jadi nggak percaya semuanya dan itu bertahun-tahun gitu loh. Iya, jadi emang Akong tuh dari dulu aku ingat waktu aku masih kecil selalu cerita, emang suka mistis yang cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi suka sharing cerita hantu. Terus kalau dulu kita masih kecil-kecil ngomongin UFO kan kita bengong ya. Gitu. Makanya aku kayak kalau misalnya bisa mengulang gitu ya, aku pasti akan banyak tanya sama Akong. Itu pasti banyak informasi yang bisa didapetin karena ya kita pencinta karya-karyanya Akung juga kayak masih bertanya-tanya ini sayang beliau udah nggak ada dan banyak informasi yang masih beliau sendiri yang telan gitu. Tapi aku percaya Akong kayaknya dapat informasi nggak mungkin nggak dari sesuatu. Percaya I think so. Bener. Kayak he's communicating sama sesuatu, nggak tahu ya. Dan Mas Erik sempat ketemu sama Pak Deku juga ya, almarhum ya? Iya, Pak Adi. Pak Adi ya, Pak Adi Sadewo ya. Iya. Waktu terakhir itu dia kirim foto di Perpusnas. Oh iya ya. Pada saat itu tahun 2023. Tahun 2023 sama yang terakhir yang sempat jadi pembicara di acara. Betul. Itu ya, bener ya? Iya, di Perpusnas itu. Nah, Pak Adi Sadewo kan baru meninggal ya, Pak aku. Jadi waktu itu aku pernah di WhatsApp. Ini setelah keadaannya itu pas aku dikabarin Pak D meninggal, aku jadi sedih. Aku ngelayat ke rumahnya. Terus pas aku duduk di depan jenazahnya, aku baru inget. Aku nggak tahu kenapa aku buka WhatsAppnya Pak D. Oke. Aku buka, ada video.
dia kirim video, kirim foto-fotonya. Oke. Dia bilang, Sarah ditaruh di YouTube dong Oh gitu dia bilang? videonya gitu. Itu Tapi video apa tuh? itu message dari udah lama gitu ya, kok aku nggak aku cuman bilang iya gitu, cuman aku lupa gitu. Jadi pade aku itu pernah menjadi ketua 8 juga, penulisnya Akong ya. Dari 2006 sampai 2010. Dan pade Adi itu buat roket, jadi dia kirim video pada saat dia bikin roket. Keren ya guys, lagi ngapain? Lagi bikin roket. Ya kan, kalau sekarang lo ngapain coba? Lagi ngapain? Oh lagi nongkrong nih sama temen gue ya kan. Ini lagi rebahan, lagi bikin roket guys. Ini tahun 90-an dan peluncurannya di daerah Pamengpek, Jawa Barat. Kita lihat videonya, Pade Adi, this is for you. Akhirnya aku bisa begitu. Akhirnya ini mungkin kesempatannya, makanya kan aku mau ngajak Mas Erik juga di ruang tengah Nyai gitu. Jangan nangis. Nggak, itu kayak nah, maksudnya aku kayak jadinya ini mungkin kesempatan yang pas untuk pasang videonya, karena kan Pade minta Sarah taruh di YouTube dong gitu. Oh keren banget itu. Iya kan, terus dalam keadaannya aku udah, Padenya udah nggak ada, aku baru baca gitu. Oke. Dan Pade itu ada WhatsApp dia juga, di atasnya dia nanya sama aku, Sarah alam di sana itu seperti apa ya? Oh oke. Gitu, apakah mereka bahagia? Katanya gitu, dia nanya. Terus jawaban Sarah? Pak D tanya sama mereka, tapi mereka nggak mau jawab, diem aja katanya gitu. Terus aku bilang sama Pak D, ya kalau misalnya yang happy pasti di tempat yang terang. Kalau misalnya yang tersesat ya sayangnya di tempat yang gelap dan mereka akan looping gitu. Tapi Pak D sekarang udah happy. Ya kita berdoa buat Pak D Adi. Makasih ya Mas Erik ya, jadi bisa kepasang. Oke, tepuk tangan dong. Gila sih. Sedih. Oke, Mas Erik dan Mas Dika, ini plan yang terdekat ada rencana apa? Mau collab sama siapa? Maunya sih itu ada satu tim tuh, kita pengen banget collab ya, master horornya Indonesia. DMS apa gitu. Oh iya. Gimana itu aja dulu. Nah nanti kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Oke. Mudah-mudahan sukses ya. Ya mohon doanya biar cepat kesampaian sama DMS-nya gitu. Oke, Saradix, kalau misalnya memang mau lihat penelusuran kami, boleh komen yang banyak banget ya. Ya, biar ngebludak. Dan kalau misalnya ada ide, coba datengin ini dong gitu ya, boleh ditulis di komen. Sekali lagi terima kasih Mas Erik, Mas Dika, thank you so much. Hari ini spesial dan means a lot buat aku ya. Salah satunya kayak bisa ngebahas Beta UFO dan bisa pasang videonya Pak De Adi almarhum. Dan Mas Dika, aku nggak sabar juga to work with you. Pengen tahu kan, sempatnya bisa difoto juga. Tapi di belakang ada yang ikut gitu maksudnya. Iya, foto hantu. Jadi tetap
Oke, terima kasih. Ini kita akan sedikit ada jalan-jalan dulu ya, biar mungkin tambah penasaran. Terima kasih Saradix. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Yuk kita jalan-jalan dulu yuk. Let's go. Oke, let's go. Kita mau coba kemana dulu? Oke, kita coba ke patungnya Ningsi ya. Oh, oke. Ini agak nggak enak ya feeling gue di sini udah terang. Oke. Oke, ini sosok Ningsih namanya. Oke. Jadi aku ketemu dia ini dulu di bioskop Citeret ya, di bioskop Atom. Aku cukup terkecoh sama sosok ini karena aku pikir tadinya dia adalah korban, ternyata dia adalah dalangnya. Oke. Tapi dia kondisinya sekarang kayak gimana? Apakah lebih calm under you or how? Lumayan, tapi masih ya stuck. Oke. Ya, she's stuck. Siapa yang Pegang. ya be my guest please? Pegang satu orang, deketin alat ini ke sana. Ya. Nggak usah jagoannya. Oke. Oke. Deketin aja. Coba gue pakai barometer aja, suhu juga ya. Nggak apa. Biasanya dia kencang di situ. Lu minggir. Ya. Oke. Nah. Berbahaya tuh kan, harmful. Iya. Artinya berbahaya. Itu ada apaan di situ beneran? Jadi gini, mungkin aku banyak berdialog sama dia. Waktu itu di akhir itu aku karena ngerasa marah sebenarnya karena kan aku ngerasa tertipu. Oke. Karena kan kayak udah kasihan korban gitu, ternyata enggak, kayak cerita yang dia ceritain ke aku itu enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, iya. Jadi emang dia aja yang maunya yang ngeset semuanya untuk supaya laki-laki ini mau sama dia. Jadi dia tidur sama nggak tahu sama siapa, dia bilang dia hamil. Cuman memang dia kenanya dia menggugurkan kandungannya sudah dalam keadaan seperti ini. Dia meninggal kehabisan darah. Pasti. Jadi penasaran. Plot twist jadinya ya. Iya. Ada twistnya Nah, di situ. di situ waktu itu di bioskop itu aku datang lagi ketemu dia. Aku bilang, "Iya, oke. Walaupun kamu jahat tapi aku akan mendoakan kamu." Oh. Gitu. Nah, cuman ya itu, walaupun dia sudah di sini tapi ya namanya energi yang tetap. Biasanya kalau terbaca seperti itu gimana, Mas? Ya ada sesuatu di situ, ada energi yang pasti sih. Ini nggak ada source listrik kan? Nggak ada. Nggak ada. Source listrik. Berarti ya itu something. Boleh dideketin lagi mungkin. Pokoknya dia. Dah. Oke. Udah ya. Ningsih. Tadi ini Ningsih. Lepas ya kainmu ya. Nggak marah kan? Nggak dong, masa marah. Cuman tadi copot. Kita Kan biar cantik aku. kalau bisa kira-kira yang mana yang kita bisa ajak ngobrol? Mau coba gadis. Kalau gadis Gadis itu? ya dia komedi ya jatuhnya. Tapi nggak apa-apa, coba. Oke. Lucu dia. Oh ya? Kalau dia manis, kenapa lu mukanya gitu? Biasa aja. Biasa aja. Terima kasih. Oh ya udah sini gadis. Aduh. Iya bawa keluar aja. Dia pelan-pelan. entitas kayak ini ya, Abang, manggil awas tukang kejedut. cilok ya. Awas kejedut. Aduh, Gue yang gebet. Oh, pintar. Good Oke. job. Ini emang asli ukurannya segini, aslinya dia. Iya. Dia lumayan tinggi. Cuman ini kan emang karena ada ini jadi agak lebih tinggi. Gadis mau main nggak? Tapi kalau nggak apa-apa, aku nggak paksa. Nah iya, coba dulu tanya dulu. Nggak harus kok. Terserah aja. Gadis. Ini Mas Erik. Hai, Ini Mas Dika. Bukan Dika kamu, beda. SLS sekalian ya, pakai handphone ya. Iya, coba. Oke. Oke. Hai Ningsih. Ini gadis. Gadis. Iya, maaf Ningsih nggak jadi. Ntar dia dari dalam lagi Iya. nyambung. Iya. Oke gadis. Hai SLS gadis. kamera.
Gadis, kita ngobrol yuk. Aku ada mainan nih. Ngobrol sama aku yuk. Di sini ada Erik, ada Dika. Gadis boleh ngomong apa aja sama alat kita. Mungkin kalau Sarah yang ngomong. Nggak apa-apa, coba aja Erik yang ngomong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dek. Gadis, Ngomong aja. Gue bingung deh nanya itu alat apa ya. Kayak mana jelasinnya, susah ini anak. Kan ini, kepo. kenalan yuk. Gadis mau kenalan nggak? Kita baik loh. Dan kamu bisa ngomong pakai alat ini. Tuh, Gadis bisa, suaranya bisa kedengeran di situ. Ayo. Kayak ngangon anak kecil ya? Emang dia kayak gitu? Ayo Gadis yuk. Biasanya suka langsung kedengeran ya? Iya. Gadis. Ayo, di situ tuh ada apa ya? Di bawah sih. Ya, Kenapa, Dek? Nggak jelas, Dek. siapa? Kenapa, Dek? Siapa mereka? Siapa? Mereka kenapa? The hell? Nggak, kenapa, Dek? Siapa mereka? Iya, iya, aku Ini tahu. Erik? Ada yang itu kan. Yang apa namanya, yang di luar mau gangguin aku. Iya, benar. Iya. Nggak apa-apa. Sarah. Iya. Nggak apa-apa. Kan kalau misalnya mereka itu kan emang suka mau gangguin, cuman kan aku punya kamu, ada yang lain juga. Aku hati-hati kok. Ya. Ini teman baru aku, ini Mas Erik, ini Mas Dika. Kenalan ya? Halo. 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 Saya? Siapa namanya? Gadis bilang dong, aku Gadis. Hai Gadis. Kamu baik ya? ini yang benar. Oh, tidak ganggu. Nggak ganggu. Iyalah nggak ganggu. Nggak ganggu. Gadis jagain aku ya? Men, Nyala. Itu nggak ada ya? Gadis jagain aku, iya. Gadis, kamu bisa pindahin nggak lampunya ke tempat yang lampu warna lain? Kamu bisa ngomong atau kamu bisa main tuh yang lampu di bawah? Iya, Gadis. Oh ya, dia bilang. Bisa. Bisa, coba deh. Kalau suruh hidupin nih. Jangan, dia bilang. Coba hidupin lampu yang warna kuning, coba. Di sini iya. Enggak, iya. Bukan itu tadi, bukan Gadis. Iya. Yang perempuan tadi Gadis. Soalnya ada yang ganggu dari tadi. Oh gitu. Nggak apa-apa. Biasa. Merinding gue. Nggak apa-apa, it's okay. Warna kuning. Dibilangin Gadis hidupin warna kuning hidup. Gila. Asalnya Makasih ya Gadis ya. Iya. What the hell? Woi, hebat. Iya. Gue merinding tuh. Iya. Oke. Pintar Ada yang ya. merinding, sumpah. Makasih ya. Nggak apa-apa, yang di depan nggak apa-apa. Kan biasa kan Gadis tahu kalau misalnya aku kemana-mana pasti mereka coba ganggu. Gadis. Iya, nggak ganggu katanya. Tidak boleh. Kenapa, Dek? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh Gila. ganggu. Iya, enggak. Tidak boleh ganggu. Enggak. Kan aku dijagain Gadis. Kan Sarah ada udah yang bilang lain duluan, juga. men. Dia nggak akan ganggu. Tidak boleh ganggu terus dijawab. Iya. Nggak boleh ganggu aku ya? Nggak boleh ganggu aku ya? Handphone aku. Pegang. Nggak boleh ganggu aku ya? Enggak. Apa yang Sarah bilang tidak boleh ganggu? Tidak ganggu juga dia ngomong di sini. Oh, Gadis pinter ya. Makasih ya Gadis ya. Kalian
Hati-hati. Hati-hati. Kalian hati-hati. Kalian hati-hati. Lima men, Iya, min 5 makasih ya. Dis, kamu tak lihat-lihat mancung juga ya? Cantik banget loh ini. Tuh, dari apa ngaco? Ngaco dia bilang. Cantik. Kuat nggak ya? Cantik. Loh, sama Cantik. tuh. Cantik dia bilang. Sama loh. Kalau kamu kan asli, aku enggak. Ya. Ngaco. Bisa kayak gitu kan? Ngaco. Gue baru sekali ini. Ayo loh gue. Kita bisa bilang ngaco. Iya. Ya udah, makasih ya. I love you so much. Makasih gadis. I love you so much. Jadi selalu bantuin aku ya. Selalu jagain aku ya. Ya, makasih ya. Iya baik. Baik. Udah ya. Udah ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa jalan-jalan collab sama mereka. Ya. Kamu mau ikut? Kadang-kadang suka ikut. Oh ya? Oh, udah. Ya. Oke. Oke, makasih ya gadis. Makasih gadis. Thank Dadah. you.